Shalom saudara-saudari, saya Ricky daripada Saint Peter's College. Pada hari ini saya akan menemani Anda di dalam Laksa Purawa Jiwa. Dalam episode kali ini saya ingin berkongsi tentang pengalaman hidup di mana saya mendiamkan diri terhadap Tuhan. Nah, di dalam kehidupan saya yang lalu, sewaktu bermula daripada bangku sekolah menengah sehingga waktu saya masih bekerja, umur saya waktu itu, last saya bekerja ialah pada 24 tahun umur ke 24 tahun. Waktu itu saya hidup berdasarkan prinsip-prinsip saya sendiri. Iya, saya menerima sakramen daripada gereja, tetapi saya tidak pernah mempraktikkan ataupun mengendah ajaran gereja. Saya lebih kepada sesuatu yang rasional dan juga praktikal. Jadi di dalam kehidupan saya yang sebegitu, saya tidak membenarkan aspek-aspek rohani untuk mengambil alih ataupun memimpin hidup saya, terutama sekali Tuhan. Pada waktu itu juga saya tidak percaya bahwa Tuhan mampu membantu kita di dalam kehidupan kita. Tuhan mampu memberikan kita ketenangan. Semua itu saya tidak percaya. Tapi setelah merenung kembali kehidupan yang masa lalu itu dengan apa yang saya ada sekarang, saya melihat Tuhan itu memimpin secara senyap-senyap. Walaupun saya mendiamkan diri kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mendiamkan diri. Dia cuma tidak bercakap kepada kita, tapi melalui perbuatan-perbuatannya tanpa kita sadari, tanpa saya sadari dia berada di sana. Semua itu terbukti pada masa saya berada di tahap di mana saya mulai kehilangan segala-galanya. Saya mulai ke hubungan dengan keluarga saya bertambah teruk. Saya tidak dapat untuk hidup sebagai keluarga dengan keluarga saya. Lepas itu yang kedua, hubungan saya sendiri dengan hubungan percintaan lah juga tidak menjadi. Lepas itu bidang pekerjaan saya merupakan antara orang yang cepat belajar dan juga yang company katakan at the very best performance. Then tiba-tiba di dalam tahun 2015 segala-galanya mulai merundum. Prestasi kerja saya, lepas itu saya dikelilingi dengan hutang banyak. Hidup tuh di situ waktu itu saya menjadi penat dengan tenaga sendiri, bagaimana mau urus semuanya. Saya pergi ke sebuah bukit, kemudian saya berdiam di sana. Agak lama juga saya berdiam di sana sambil menghisap rokok. Kemudian di situ saya menyadari selama ini banyak perkara-perkara besar yang berlaku dalam hidup saya, tetapi saya tidak pernah tersakiti maupun mengalami apa kecederaan. Tetapi saat ini saya merasakan semua ini. Saya tidak cedera, tetapi rasa kehilangan yang sangat dalam, seperti tidak tahu diri siapa sudah. Waktu itu dengan penuh keikhlasan lah, orang bilang dengan penuh keikhlasan saya mengadukan semua itu kepada Tuhan. Dan
yang paling lucu bagi saya tidak berdoa time itu, tapi saya lihat ke atas dan berkata, Tuhan, saya tahu saya mau berjalan di dunia ini sendiri, tetapi kenapa semua masalah ini Engkau perlu bagi kepada saya? Engkau biarkan saya mengalami masalah ini. Saya tidak membenarkan Tuhan untuk memimpin hidup saya, tetapi kalau ada masalah, Tuhan yang salah. Itu kita manusia. Itu nature-nya kita kan. Tapi ya, setelah saya berkata begitu, saya menarik napas panjang, kemudian oke. Kali ini saya membiarkan Engkau untuk memimpin hidup saya. Nah, pada waktu itu saya merasakan seperti saya mampu untuk bernapas semula, saya mampu untuk fokus mana yang harus saya lakukan dahulu. Kemudian semua menjadi settle, menjadi reda. Kemudian saya merenung lagi kembali. Mungkin benar apa yang orang katakan, kalau kita membiarkan Tuhan untuk terus memimpin hidup kita, kita akan merasakan ketenangan. Ketenangan maksudnya bukanlah ketenangan yang tidak ada masalah, tetapi kita mampu tenang dalam keadaan apapun. Kita masih mampu berpikir, kita masih mampu untuk mencari jalan keluar. Kita ada kekuatan yang kita tidak tahu dari mana sumbernya. Kalau bagi diri saya yang dulu, tapi kalau bagi diri saya sekarang, sumber itu adalah kekuatan daripada Tuhan. Sebab pada waktu saya membiarkan Tuhan untuk mengambil alih hidup saya, untuk memimpin hidup saya sudah berserah kepada Dia. Mungkin tidak 100%, tetapi apapun inti dia ialah Tuhan memimpin hidup kita. Jadi kepada saudara-saudari yang di luar sana yang mungkin ragu tentang Tuhan, saya tidak meminta saudara untuk ikut seperti saya, tapi coba ketika kamu punya masalah yang sangat besar, tidak mampu untuk ditangani, berdiam diri dan membiarkan Tuhan berbicara dengan dia, dan membiarkan dia untuk menuntun atau memimpin jalan hidup kita. Terima kasih.